Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat. Tak lupa kita tetap menjaga selalu kebersihan ya, supaya kita terhindar dari virus corona dan virus-virus yang lain ya. Tetap semangat, kita masih belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPS pada tema kedua kali ini, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita akan belajar nih, apa sih yang melatar belakangi, kemudian sejarah sebelum proklamasi, dan kemudian nanti ada juga tokoh-tokohnya siapa aja ya, dan maknanya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tentu teman-teman ingat ya, beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Tetap semangat sebagai pelajar, kita harus mengisi kemerdekaan dengan belajar ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, sebelum proklamasi itu dibacakan, atau sebelum kita merdeka, ada peristiwa penting jelang proklamasi ya. Jadi sebelumnya ada peristiwa-peristiwa ya. Yang pertama yaitu penyerahan Jepang terhadap sekutu. Nah, ternyata sebelum kita menyatakan diri menjadi negara yang merdeka, kita masih di bawah kekuasaan pemerintahan Jepang ya pada saat itu. Nah, Jepang itu musuhnya sekutu ya. Ketika tanggal 6 Agustus 1945, salah satu kota penting di Jepang yaitu Hiroshima dibom ya, bom atom sama sekutu. Nah, kalang kabut Jepang ya kan, negaranya ternyata diserang, ada yang ngebom. Kemudian tak lama kemudian pada tanggal 9 Agustus, jadi 3 hari setelahnya, satu kota lagi dibom, yaitu Nagasaki ya. Ini menyebabkan Jepang kalang kabut. Bagaimana dengan negaranya? Dia sendiri sedang berada di negara orang lain, negaranya dia terancam ya enggak? Nah, akhirnya Jepang tadi merasa nggak aman kan negaranya, dia baliklah ke negaranya. Nggak semua ya, balik. Ada juga yang masih di Indonesia kala itu ya. Nah, saat kembalinya Jepang itu ke negaranya, kita terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ya. Momentum kekosongan kekuasaan tadi harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, si Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 ini menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena 2 kota tadi dibom. Kalau nggak nyerah nanti bisa hancur semuanya ya nggak? Dibom semuanya nanti. Nah, sebelum tanggal 14 ternyata saat Nagasaki dibom, Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo Diningrat pergi ke Dalat Saigan untuk bertemu Marsekal Terauchi, yaitu Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Ya. Nah, Panglima tersebut menyampaikan informasi pada waktu itu ya, bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, tepatnya di tanggal 24 Agustus 1945. Itu janjinya Jepang. Nah, ya, itu ya. Yang pertama, peristiwanya adalah penyerahan Jepang terhadap sekutu. Nah, yang kedua, ada peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Tadi kan Jepang menyerah sama sekutu. Nah, itu sudah menyebar kabarnya ya. Di seantero Indonesia tahu dong ya. Oh, Jepang lagi menyerah nih sama sekutu. Ini membuat golongan muda ya, anak-anak muda ya,
yang diperkasai oleh Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendesak kepada golongan tua siapa? Soekarno dan Hatta kala itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, namun tidak setuju golongan tua, ya. Karena apa? Menganggap keputusan itu terlalu mendadak. Nah, kalau terlalu mendadak, tidak ada persiapan nih, nanti malah akan menyebabkan pertumpahan darah. Karena adanya Jepang itu kan masih ada beberapa yang di Indonesia juga. Nanti kalau kita harus merdeka nih sekarang, bagaimana dengan rakyat? Nah, itu yang dipikirkan oleh golongan tua. Akhirnya, terjadilah beda pendapat tadi antara golongan muda dan golongan tua. Ya, golongan muda nggak sabaran nih. Hanya tanggal 15 Agustus mendesak dan membawa Soekarno dan Hatta kemana? Ke Rengas Dengklok. Ya, tujuannya apa? Dibawa nih Bung Karno sama Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan agar segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sayang nih, momentum kekosongan kekuasaan ini menurut golongan muda harus dimanfaatkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi menurut golongan tua jangan dulu, ya. Karena itu mendadak, nanti akan terjadi pertumpahan darah. Seperti itu, ya. Kita lanjut peristiwa berikutnya. Nah, setelah itu ada peristiwa perumusan teks proklamasi. Ya, tadi kan sudah nih ada peristiwa Rengas Dengklok, ya. Soekarno dan Hatta dijemput. Kalau dulu istilahnya ada peristiwa penculikan Bung Karno, Bung Hatta ke Rengas Dengklok, ya. Nah, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta tergerak juga, ya, hatinya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, oh iya gitu kan. Memang nih harus segera kita proklamasikan kemerdekaan nih, ya. Karena momen itu sangat ditunggu-tunggu, ya. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka mengadakan rapat perumusan teks proklamasi. Nah, rapatnya diadakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ini ada di Jakarta Pusat, ya. Yang dihadiri golongan muda dan golongan tua. Nah, siapa Laksamana Tadashi Maeda itu? Dia adalah orang Jepang yang sangat peduli dengan kondisi bangsa Indonesia kala itu. Ya. Kemudian Laksamana Tadashi Maeda juga merupakan teman baiknya Mr. Ahmad Subarjo, yaitu golongan tua tadi, ya, teman baiknya. Jadi Laksamana Tadashi Maeda mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi, ya. Ini momen yang ketiga. Nah, yang keempat, teks proklamasi kemerdekaan. Setelah dirumuskan, ya, ada rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis dengan tangan, ya, oleh Soekarno. Masih tulisannya tangan, ya. Makanya kalau teman-teman lihat teks aslinya itu ada coretannya, ya. Dengan telah disetujui tentunya oleh para anggota, yaitu golongan tua dan muda, dan juga mengalami beberapa perubahan. Nah, akhirnya Soekarno menandatangani teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi kala itu, ya. Di mana hadir BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Mana ini? Soekarni ini adalah orang yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu I.R. Soekarno dan D.R. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, ya. Kan di bawah teks proklamasi itu ada atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, terus tanda tangan gitu kan. Nah, itu yang mengusulkan adalah Soekarni, ya. Nah, kemudian teks proklamasinya diketik sama Sayuti Melik. Kan tadi masih tulisan tangannya Bung Karno.
Akhirnya diketik sama Sayuti Melik biar rapi mau dibacakan ya. Itu peristiwanya yang keempat. Nah, sekarang begitu sudah ditandatangani, kita menuju ke Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara dimulai pukul 10. Makanya detik-detik proklamasi selalu diperingati ketika jam 10 pagi. Ya. Dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Ya. Dia pernah bercerita nih kalau Pak Karno ini pinter pidatonya ya, sehingga dia tidak pakai teks ya. Dan saat itu juga dikibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya sebagai bendera negara Indonesia ya. Nah, ini kita ingat kembali nih bunyi proklamasi nih. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Inilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Kita lanjut ya. Nah, setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ada tokoh-tokoh yang berperan penting ya saat itu dalam proklamasi ya. Tentu saja yang pertama adalah I.R. Soekarno. Nah, ini Pak Karno nih gambarnya ya. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur ya pada 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970. Perannya apa kalau begitu? Bung Karno berperan dalam menyusun naskah proklamasi. Ya, tadi sama golongan tua tadi ya, bertiga. Kemudian apa lagi perannya? Menandatangani teks proklamasi dan yang membacakannya. Ya, itu peran I.R. Soekarno. Kemudian I.R. Soekarno ini akhirnya menjadi Presiden RI yang pertama. Atau kita bisa menyebutnya dengan Bung Karno. Ya. Yang kedua, ada DRS Muhammad Hatta. Nih, Pak Hatta ya. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902. Beda setahun ya sama Pak Karno. Dan wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980. Oh, sudah wafat di ini 80 ya, 1980. Ibu juga belum lahir, Pak Hatta sudah nggak ada ya. Perannya Pak Hatta yaitu menyusun naskah teks proklamasi dan sebagai yang menandatanganinya bersama Bung Karno tadi ya. Kemudian Pak Hatta ini juga sebagai Wakil Presiden RI yang pertama. Kemudian Pak Hatta juga dikenal dengan sebutan Bung Hatta dan Bapak Koperasi Indonesia. Ini adalah Bung Hatta ya. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Berperan dalam menyusun naskah proklamasi, ya, merupakan Menteri Luar Negeri yang pertama. Nah, ini adalah Sir Ahmad Subarjo. Yang keempat ada Laksamana Tadashi Maeda. Nah, ini adalah yang tadi, orang Jepang tadi ya.
merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Perannya adalah itu tadi, rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Ini perannya, ya. Kemudian yang kelima, ada Soekarni. Ini Soekarni ya. Yang tadi Soekarno, sekarang Soekarni ya. Sama-sama lahir di Blitar, 14 Juli 1916, wafat di Jakarta, 7 Mei 1971. Nah, berperan dalam mengusulkan bahwa yang mengusulkan kalau naskah yang menandatangani naskah proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta, ya, perannya. Bahwa yang menandatangani naskah proklamasi adalah I.R. Soekarno dan Hatta, ya. Ya, ini salah ketik Ibu ya, maaf. Yang keenam, ada Ibu Fatmawati. Ya, ini lahir di Bengkulu 1923 dan wafat di Jakarta 1980, ya. Perannya apa? Yaitu sebagai penjahit bendera merah putih, ya, yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia dan merupakan istri dari Pak Karno tadi, ya. Yang ketujuh, ada Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini merupakan tokoh pemuda, sama halnya dengan Soekarni tadi, ya. Perannya adalah mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, ini hasil ketikannya dari Sayuti Melik, ya. Tuh. Nah, kita bendera merah putih, ya. Tadi kan Ibu Fatmawati yang membuatnya, ya. Nah, bendera merah putih yang pertama kali ini dibuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm kali 200. Sejak tahun 1946 sampai 1968, ini hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI karena usianya telah tua, ya. Sudah tua, jadi kainnya sudah rapuh, ya, makanya terakhir dikibarkan itu sekitar tahun 1969 dan disimpan di Museum Nasional Monas, ya. Dengan kemudian dibuatkan duplikatnya, ukurannya lebih gede, 300 cm kali 200 cm. Nah, Ibu Fatmawati itu menjahit, ya, dijahit. Nah, ada mesin jahitnya, mesin jahit yang masih digenjot, ya, bukan yang pakai dinamo, ya. Warna merah putih pada bendera merah putih memiliki makna, ya. Tidak sembarangan nih ambil warna, ya. Merah berarti berani, melambangkan tubuh manusia, ya. Dan putih berarti suci, melambangkan jiwanya. Berarti ada raga, ada jiwa, ya. Makanya kita sepenuh jiwa raga dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya nanti, ya. Nah, saat itu kan bendera merah putih dikibarkan. Ini ada yang berperan dalam mengibar sangsaka merah putih. Nah, siapa dia? Salah satunya adalah Abdul Latif Hendro Ningrat. Nah, ini salah satunya. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Pernah mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, pernah menjadi pasukan peta, pembela tanah air, dan pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, kalau Ibu tengok siapa yang berperan dalam kemerdekaan atau proklamasi ini, sepertinya mereka adalah orang-orang yang memang penting, ya, dan mempunyai pengetahuan luas, gitu. Nah, sekarang ada Burhanuddin Muhammad, BM Diah, dan naskah asli proklamasi.
Dulu waktu kelas 5 Ibu pernah bercerita ya tentang BM Diah ini, siapa beliau ya. Pada awalnya kan teks proklamasi itu ditulis sama Bung Karno. Ya kan ditulis tangan nih. Nih tulisan tangannya ya. Kemudian diketik sama Sayuti Malik agar terlihat rapi. Nah, ketika teks proklamasinya tadi sudah diketik, itu dibuang sama Pak Karno. Makanya naskah teks proklamasi yang asli itu kelihatan lecek gitu ya, karena itu bekas di gitu kan, kalau mau buang kertas kan kita gituin dulu ya, di gitu, terus dibuang gitu kan. Nah, BM Diah mengambil inisiatif ya, punya inisiatif untuk mengambil naskah asli yang dibuang ke tempat sampah tadi, lalu menyimpannya ya, simpen gitu. Penyimpanannya itu lama ya, selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Ya, disimpan aja ya, nggak ada yang tahu ya, cuma ngambil. Kenapa BM Diah kok berinisiatif mengambil proklamasi tadi? Karena BM Diah itu merasa harus menyelamatkan naskah yang asli tadi supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah, kemudian nanti memanfaatkan untuk yang tidak benar, sehingga bisa saja proklamasi kita bisa saja tidak diakui, ya kan? Nah, untungnya dengan adanya inisiatif dari BM Diah tadi ya, naskah proklamasi asli maupun yang ketikan juga bisa kita lihat sampai sekarang ya. Nah, setelah 46 tahun lebih tadi, BM Diah membawa naskah aslinya pada Selasa pagi 19 Mei 1992, baru pada tahun 92 ya, pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto kala itu ya. Kemudian disimpan oleh Arsip Nasional ya, disimpan karena memang udah rapuh ya kertasnya. Nah, sekarang karena tanggal 17 Agustus itu sebagai momen penting bersejarah buat bangsa Indonesia, yaitu proklamasi ya, yang menyatakan bahwa kita sudah merdeka, kita bebas ya, kita sudah punya bendera ya yang berkibar di negara kita. Nah, itu mempunyai makna penting ya bagi bangsa Indonesia. Apa? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, bahwa proklamasi itu puncaknya ya. Puncaknya kita itu sudah berjuang ya, mati-matian untuk mempertahankan negara kita. Nah, ini proklamasilah sebagai puncaknya ya. Jadi lelahnya terbayar ya. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar ya. Kita tuh ada loh ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, pengakuan bangsa Indonesia sendiri. Kita sudah merdeka loh, nggak boleh ada yang menjajah. Itu namanya kita secara de facto ya. Kita ngaku sendiri bahwa kita telah merdeka, itu de facto. Kemudian negara lain juga harus mengakui dong kalau kita itu sudah merdeka. Nggak ada yang berhak untuk menjajah lagi. Itu adalah secara de jure namanya ya. Negara lain mengakui ya. Kemudian yang keempat, tentu saja bisa menaikkan martabat bangsa. Kita bukan orang yang terjajah, bukan negara yang terjajah. Kita selalu mempertahankannya dari sejak nenek moyang kita dulu ya. Kemudian yang kelima, perjuangan sebagai negara baru. Kita mulai lagi dari awal bahwa Indonesia telah merdeka ya. Dan yang terakhir adalah tonggak sejarah negara Indonesia ya. Sebagai tonggaknya ya, kita tidak boleh melupakan ya bahwa menuju kemerdekaan itu butuh proses yang panjang dan berliku hingga akhirnya kita merdeka. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman memahami materi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi makna bagi teman-teman, juga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.